menyajikan data yang paling mudah dipahamin oleh orang. Penyajian data sebagaimana mesti ketika kita menyajikan sebuah menu-menu data penelitian. Ibaratnya kita seorang pelayan di sebuah restoran yang mewah, kita harus bisa menyediakan menu-menu yang ada di restoran tersebut. Begitu juga dengan penelitian. Aku tak bisa menahankan diriku, secepatnya segera ku nyatakan perasaanku selama ini. Biarlah kini ku tunggu. Ketika kita bicara masalah penelitian, maka kita harus bisa menyajikan data penelitian itu. Maka ini urusannya dengan bab keempat di dalam skripsi penelitian. Kita harus bisa menyajikan data penelitian semenarik mungkin, sehingga orang bisa memahami bagaimana yang diinginkan oleh peneliti untuk hasil karyanya di penelitian ini bisa difahami dan dipengerti oleh orang yang membaca tentang skripsi kita atau penelitian yang kita lakukan. Mudah sekali orang mengerti bahwasanya penelitian kita menarik, sehingga ya untuk dibaca dan dikembangkan menjadi yang lebih sempurna lagi. Penelitian itu sebenarnya pernah diteliti sama orang lain di daerah yang berbeda. Bagaimana ketika kita mengangkat kembali di daerah yang berbeda lagi, apa hasilnya? Untuk itu, peneliti wajib menyediakan data atau menyajikan data penelitian secara detail
sehingga mudah sekali untuk dipahami oleh orang yang membaca penelitian kita, datanya lengkap. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau telah hilang, sesuatu yang saya akan sanggup untuk lupakan. Jangan kau ragu dan pergi jauh, cuma kau selalu yang pasti saya mau. Menu yang harus disajikan oleh penyaji di dalam penelitian itu, yang pertama adalah skor. Penyajian yang utama bagi seorang peneliti itu, bagaimana peneliti itu sanggup untuk menyajikan skor-skor hasil dari penelitian. Berdasarkan interpretasinya, skor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu skor terstandar atau skor unstandardized score dan skor terstandar atau standardized score. Skor tidak standar adalah skor yang tidak atau belum memiliki acuan interpretasi, sehingga skor ini tidak mampu menunjukkan apakah individu yang memiliki skor tersebut memiliki kategori tinggi ataukah rendah. Karena bisa jadi ini adalah baseline sebuah tes, berada di atas karena tingkat kesulitannya tinggi, atau berada di bawah, tingkat kesulitannya rendah. Skor terstandar adalah skor yang sudah memiliki acuan, ada standarnya, sehingga dapat diinterpretasikan. Skor ini dapat menunjukkan apakah seorang individu masuk dalam level yang rendah, sedang, atau tinggi. Standarisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah menentukan baseline dan ceilingnya. Misalnya ada sebuah skor yang bergerak 0 sampai 200, kemudian skor yang lain, skor B, bergerak mulai dari 0 sampai misalkan 50. Standarisasi dapat dilakukan dengan mentransformasi keduanya sehingga menjadi baseline dan ceilingnya adalah sama, misalkan 0 sampai 100, dengan cara mengurangi baseline-nya dan mengalihkannya. Kemudian ada proses standarisasi yang lain, yaitu misalkan dari 0 sampai 200, kemudian yang satu 0 sampai 50, kita ambil tengah-tengahnya, ini adalah 100, kemudian kita ambil tengahnya, ini adalah 25. Kemudian keduanya ini 100 dan 25 kita tetapkan dalam satu kontinum. Misalkan 0 sampai 100, 100 adalah di sini, kemudian 25 adalah di sini. Ini adalah baseline-nya. Ada dua cara, yang ini cara yang pertama, ini adalah cara yang kedua. Standarisasi yang kita pelajari adalah standarisasi melalui titik atau skor tengah. Berikut ini adalah skor standarisasi melalui maksimal. Misalnya seorang juri tidak boleh memberikan penilaian yang di atas 10. Ini adalah standarisasi yang dilakukan melalui skor tengah. Dengan berbagai pertimbangan, maka dipakailah skor tengah sebagai standar. Hal ini dikarenakan skor tengah mewakili banyak makna. Makna rata-rata, makna biasa, kebanyakan, sedang, moderat, wajar, poros atau inti, kemudian skor yang pas, skor yang medium, skor yang transisi dari rendah ke tinggi. Berikut ini adalah skor yang belum terstandarisasi. Kita lihat range-nya berbeda-beda antara kecerdasan, pengukuran intensitas, dan pengukuran sikap. Namun setelah dilakukan standarisasi, ketiga pengukuran yaitu kecerdasan, intensitas, dan sikap memiliki range yang sama dan terutama memiliki titik tengah yang sama, sehingga orang yang kecerdasannya sedang memiliki metrik yang sama dengan orang yang intensitasnya sedang. Misalkan intensitas untuk berbelanja dari tinggi dan rendah. Demikian juga A few moments later. Skor itulah yang bisa membuat kita memahami tentang apa saja yang disajikan oleh peneliti dari variabel-variabel penelitian itu. Bagaimana responden itu menanggapi
ketika peneliti menyebarkan angket penelitian kepada responden itu, bagaimana skornya? Inilah skor yang akan kita bahas. Dalam statistika atau di dalam psikometrika disimbolkan dengan Z. Di dalam rumus ini terkandung beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah skor mentah, kemudian sebuah acuan yang kita tadi sudah berkenalan, sesuatu yang dikatakan sebagai wajar, sesuatu yang dikatakan sebagai moderat, medium, dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat bahwa semakin individu menyimpang dari sesuatu yang wajar, semakin tinggi Z-nya. Demikian juga ketika skor kewajaran itu lebih tinggi daripada skor mentah, maka Z-nya akan negatif. Namun ketika X-nya itu skor mentahnya lebih tinggi daripada skor kewajaran, akan menjadi positif. Kemudian dengan adanya simpangan baku atau standar deviasi, ini rentang dari skor Z akan relatif lebih memusat dan memiliki distribusi yang menetap. Kita ingat di dalam rumus korelasi ada satu statistik yang namanya kovarian. Kovarian memiliki rentang yang tidak terhingga sampai tidak terhingga. Namun ketika kovarian dibagi menjadi standar deviasi, kemudian rentangnya menjadi 1 dan -1 yang dinamakan dengan korelasi. Kita lihat di sini kovarian memiliki rentang yang sangat tidak terbatas. Ini unlimited, ini juga unlimited. Namun setelah kovarian dibagi oleh standar deviasi, kemudian jadilah rumus korelasi. Kita tahu korelasi itu bergerak dari -1 yang menunjukkan korelasinya negatif dan korelasinya positif, yaitu 1. Hal yang sama juga dilakukan pada skor standar. Adanya pembagi berupa deviasi standar atau standard deviation menjadi rentangnya relatif sama untuk semua skor mentah. Yang kedua, penyajian data itu berupa persentase. Berapa persen kenaikan, berapa persen penurunan, berapa persen dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti tersebut untuk mendapatkan hasil dari penelitian itu. Sehingga nampak sekali apakah hasilnya sangat bagus, baik, cukup baik, kurang, atau tidak baik. Sasu sayangku tetap dengan saya, sasu cintaku tetap dengan saya. Jika dengar sapu hati ini, hanya ada aku yang saya miliki. Satra mau ada kata. Jadi jelas hasil dari sebuah penelitian itu, maka butuhlah presentasi dari penelitian. Karena persentase itu adalah cara untuk menuliskan data mentah ke dalam basis 100, yaitu per 100, maka rumus dari persentase adalah banyaknya frekuensi, yaitu F, dibagi dengan N kapital. N kapital ini menggambarkan atau menyatakan banyaknya kasus dalam semua kategori. Nah, kemudian setelah itu hasilnya dikalikan 100%. Sebagai contoh, di sini kita perhatikan tabel 1, yaitu tabel vonis terhadap 269 kasus. Di sini totalnya ada 269 kasus. Terus kemudian di kategori pertama kita bisa melihat bahwa ternyata banyaknya kasus yang divonis penjara itu ya selama 5 tahun atau lebih itu ada sebanyak 167. Di sini persentasenya 62,08%. Bagaimana cara menentukannya? Kita gunakan rumus sebelumnya tadi, yaitu F per N dikali 100%. F-nya adalah frekuensinya 167, kemudian banyaknya semua kasus adalah N-nya 269. Berarti, untuk menentukan persentase, kita hitung 167 per 269 dikalikan 100%. Dengan menggunakan kalkulator, kita bisa menghitung bahwa 167 per 269 hasilnya adalah 0,6208. Kemudian hasil ini kita kalikan 100%. Dan di sini kita peroleh 62,08%. Untuk kategori-kategori berikutnya, yaitu
vonis kurang dari 5 tahun, ditangguhkan dan dibebaskan, kita dapat menghitung persentasenya dengan menggunakan cara yang sama, sehingga kita peroleh kolom persentase sebagai berikut, dan jika dijumlahkan itu kita mendapatkan 100%. Dan yang terakhir, penyajian data itu berupa indeks. Indeks itu biasanya berupa angka-angka desimal. Maka penelitian dengan kuantitatif, dengan statistik itu menyajikan data yang paling mudah dipahami oleh orang untuk membacanya. Semasih tunggu kau kembali untuk temani selagi, tetap percaya saya di sini, selalu jaga kau cinta. Saat kau pergi sapu hati susah, sendiri lagi sia sungguh tak bisa. Jujur sayang setelah kuat, walau utang bisa hanya 0, sekian persen. Itulah indeks dari penyajian data di penelitian ini. Hai, assalamualaikum. Nama aku Nakia Syahidati, dan di sini aku bakal ngejelasin tentang angka indeks. Nah, sekarang kita bakal mulai dari definisi dari angka indeks itu tersendiri. Nah, angka indeks itu merupakan alat perbandingan dua atau lebih kegiatan untuk kurun waktu yang berbeda. Maksudnya gimana sih? Kayak misalkan kalian itu adalah seorang pedagang. Nah, kalau pedagang itu kan kalian pasti punya cruise ya, untuk mencari tahu berapa sih perbandingan antara hasil penjualan kalian hari ini dibandingkan dengan penjualan kalian seminggu yang lalu. Nah, untuk kita mengetahui perbandingannya, kita membutuhkan yang namanya angka indeks ini. Karena yang tadi aku bilang, kalau definisi dari angka indeks itu adalah merupakan alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama, di mana kalian mau menghitung hasil penjualan kalian untuk kurun waktu yang berbeda. Indeks inilah orang mudah sekali memahami bahwasanya penelitian kita mempunyai makna yang sangat sederhana. Makanya indeks penelitian ini berupa angka desimal. sesusah yang kau tetap dengan saya, secinta kau tetap dengan saya. Cukup dengar sapu hati ini, hanya ada kau yang saya miliki. Saat mau ada kata bisa, yang saya mau untuk tetap bersama. Jangan kau pergi, tinggalkan saya. Yang memudahkan untuk dipahami oleh orang awam, dipahami orang yang membaca tentang skripsi kita, karena mempunyai angka-angka yang mudah untuk dimengerti dan dipahami secara detail, akurat, tajam, dan terpercaya. Hei pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai diri. Demikian penjelasan sebelum kita praktek tentang penyajian data penelitian. Semoga berkah dan manfaat. Apabila pertanyaan silahkan di kolom komen. Kita akan jelaskan secara detail dan akurat di dalam video berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.